penicillin. He's the atom bomb. Oke, jadi kali ini gue mau bahas salah satu series yang gue tonton di Mola TV. Karena gue udah sering banget nonton film-film di Mola TV yang menurut gue saat ini koleksi filmnya udah lengkap banget. Sekedar info juga, kalau kalian mau langganan Mola TV caranya gampang banget. Cuma perlu bayar 12.500 aja untuk bisa nonton full 3 season series Humans ini. Cuma untuk di video kali ini gue akan bahas untuk season 1 dulu ya. Dan kita langsung masuk aja ke pembahasan review seriesnya. Yuklah Mbak Mawar dijelaskan penjelasannya. Masuk ke penilaian pertama untuk story, gue kasih nilai 8. Gimana sih rasanya punya manusia robot di rumah? Semakin lama kayaknya kita akan selalu sibuk mengurus pekerjaan kita sampai lupa quality time dengan keluarga dan teman. Kayaknya enak ya kalau kita punya manusia robot yang bisa bantuin ngeringanin kerjaan kita. Nah, di dalam serial ini kita dikasih lihat bagaimana nanti artificial intelligence robot manusia bisa bantuin kerjaan kita. Jadi, nggak perlu repot-repot lagi deh, semuanya udah dikerjain sama robot manusia ini. Awalnya masih bingung ini series tentang apa, tapi makin lama kok makin menarik ya. Film ini bercerita tentang artificial intelligence yang merupakan pelayan robot yang dikembangkan sangat mirip seperti manusia. Mereka disebut synth, gadget terbaru yang harus dimiliki untuk setiap keluarga yang sibuk dengan harapan mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun, berbagi kehidupan dengan manusia ternyata memiliki konsekuensi yang tinggi dan merubah cara hidup kita. Di awal episode, kita dikasih tahu ada karakter bernama Joe, seorang ayah yang kewalahan mengurus rumah karena istrinya, Laura, sibuk bekerja. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli synth untuk membantunya di rumah. Laura yang kaget karena tidak diberitahu dan tidak setuju adanya synth di rumah, selalu merasa curiga kalau ada yang gak beres sama synthnya. Synth yang diberi nama Anita berbeda dari synth yang ada pada umumnya, karena dia dapat merasakan perasaan seperti manusia dan mempunyai latar belakang cerita tentang dirinya. Di setiap episode, ceritanya makin berkembang dan makin menarik lagi nih. Kita jadi penasaran terus tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan ternyata ada 5 synth yang mirip sama Anita. Teman-teman Anita selalu mencari cara agar mereka bisa bertemu dan bersembunyi dari para pemburunya. Pokoknya, series ini kayak teka-teki yang setiap episode dikasih tahu clue-nya. Jadi nggak bisa berhenti buat penasaran, bahkan ke season selanjutnya. Masuk ke penilaian selanjutnya, untuk screenplay gue kasih nilai 8,5. Dialog di series ini tuh bukan tipikal film atau series science fiction yang terlalu ilmiah banget. Tapi hal itu yang membuat nonton series ini jadi lebih nyaman aja, karena dialognya lebih ke arah bahasa sehari-hari. Lanjut ke penilaian untuk penulisan atau kreator. Gue kasih nilai 8. Sam Vincent atau Jonathan Brackley di sini sebagai penulis berhasil membuat para pemainnya jadi robot beneran. Dan pesan yang ingin disampaikan juga sampai ke penonton dan berhasil ngebuat penasaran terus untuk setiap episodenya. Masuk ke penilaian selanjutnya, aktor dan aktris. Gue kasih nilai 8,5. Catherine Parkinson, Gemma Chan, Lucy Carlos, keren banget loh aktingnya. Apalagi mereka yang berperan jadi synth atau robot, itu juara banget sih. Mereka beneran ngebuktiin kalau manusia sama robot itu serupa tapi tak sama. Dan mereka berhasil menunjukkan perbedaan itu. Masuk ke penilaian selanjutnya, sinematografi dan film editing gue kasih nilai 8. Di series ini, untuk pengambilan gambar tuh bagus. Dan di beberapa momen, angle-angle di kameranya juga agak creepy. Masuk ke penilaian selanjutnya, production design. Gue kasih nilai 7,5. Nggak terlalu banyak visual effect di film ini yang terlalu futuristik. Jadi mereka mencoba menyederhanakan sebaik mungkin. Dan itu lebih dari cukup untuk film tentang artificial intelligence. Lanjut ke penilaian kostum, make up, hairstyling, gue kasih nilai 8. Untuk para synth atau robot di film ini, mereka keren banget sih. Mereka beneran mirip robot, tapi versi sempurnanya. Gue suka banget sama bagian matanya, karena itu yang ngebedain sama cast manusianya. Masuk ke penilaian sound dan musik, gue kasih nilai 8. Sound effect di film ini ngebantu banget sih, buat adegan-adegan menyalakan dan mematikan synthnya. Dan gue suka banget musiknya ngebuat kita kadang gak sadar udah mau habis episodenya. Oke, silahkan Kevin untuk kasih total skornya. Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 8/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review series kali ini dan makasih udah nonton.